Seorang pria muda, tampan namun pemalu bernama Chahyun jatuh cinta pada atasannya, Song Ah, seorang wanita karir perfeksionis yang bekerja di perusahaan pemasaran kosmetik. Perasaan itu bermula sejak Song Ah menjadi pembicara di seminar kampus Chahyun. Namun, karena perbedaan usia dan sifat profesional Song Ah, Chahyun hanya bisa memendam rasa cintanya. Ketika Chahyun berencana mengungkapkan perasaannya tepat di hari ulang tahunnya, ia justru mendapati Song Ah bertemu dengan pacarnya, Jae-shin, yang juga atasan mereka. Chahyun merasa patah hati, tetapi tak sengaja mengetahui bahwa Jae-shin memiliki rencana menikah dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan Song Ah. Chahyun yang tak rela melihat wanita yang dicintainya dipermainkan, mulai berusaha mendekati Song Ah dan menjauhkan Jae-shin darinya. Dengan strategi diam-diam, ia berencana membuka mata Song Ah akan kebohongan Jae-shin. Meski penuh rintangan, Chahyun bertekad merebut hati Song Ah sekaligus melindunginya dari pria yang tak pantas mendapat cintanya. Chahyun menghadapi dilema antara mengungkapkan kebenaran tentang Jae-shin atau menunggu Song Ah menyadarinya sendiri. Dalam perjalanan ini, hubungan mereka perlahan berubah, mengungkap sisi lembut Song Ah yang selama ini tersembunyi di balik profesionalismenya. Akankah Chahyun berhasil memenangkan hati Song Ah? Atau perasaannya tetap terpendam selamanya? Sepulang kerja, Chahyun menunjukkan sisi dirinya yang berbeda, membuat Song Ah bingung dan merasa canggung. Chahyun mencoba memperingatkan Song Ah tentang keburukan Jae-shin, kekasihnya, dengan membawa Song Ah ke galeri kakaknya. Di sana, Song Ah melihat sendiri Jae-shin bersama wanita lain yang ternyata tunangannya. Meski kecewa, Song Ah tetap menyangkal kenyataan, hingga Chahyun akhirnya mengungkap fakta bahwa Jae-shin akan menikah dengan wanita itu dalam 2 bulan. Song Ah, yang terluka, malah menyalahkan Chahyun dan meminta pria itu menjauh dari hidupnya, mengatakan bahwa dia tak akan pernah menyukainya. Meski patah hati, Chahyun tetap peduli dan berharap Song Ah akan menerima dirinya suatu hari. Namun, Jae-shin ternyata hanya memanfaatkan situasi karena wanita yang bersamanya sering mengancam akan melakukan hal nekat. Beberapa waktu kemudian, Song Ah mendatangi Chahyun untuk meminta solusi atas rasa sakit hatinya terhadap Jae-shin. Chahyun menyarankan agar Song Ah berpura-pura berpacaran dengannya untuk membuat Jae-shin merasakan sakit yang sama. Namun, Song Ah yang masih memiliki perasaan pada Jae-shin menolak ide itu dan memutuskan mengatasi masalahnya sendiri. Chahyun hanya bisa menerima keputusan itu meski cintanya terus bertepuk sebelah tangan. Song Ah terus memikirkan hubungannya dengan Jae-shin tanpa menemukan solusi. Ketika bertugas bersama Chahyun ke pabrik kosmetik, ia mencoba menghindarinya, namun sikap Chahyun yang kini lebih cuek justru membuat Song Ah merasa kehilangan perhatian. Di tengah rasa frustrasi, Song Ah akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Jae-shin, menyadari bahwa ia tidak lagi diperlakukan istimewa. Pertengkaran memuncak ketika Jae-shin mencoba memaksa Song Ah menjelaskan alasan putus, namun Chahyun muncul dan membela Song Ah. Dengan keberanian baru, Song Ah memilih untuk melangkah bersama Chahyun, meskipun setelahnya ia tetap meminta maaf karena melibatkan Chahyun dalam masalahnya. Keesokan harinya, Song Ah meminta Chahyun berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghadapi Jae-shin, yang kini tampak semakin cemburu dan terganggu oleh kedekatan mereka. Status pacar pura-pura, ini menjadi awal dari hubungan yang lebih kompleks di antara mereka, dengan Jae-shin terus mengawasi setiap langkah mereka. Meskipun hubungan Song Ah dan Chahyun hanya pura-pura, Chahyun tetap menunjukkan perhatian tulus, perlahan membuat Song Ah melihatnya sebagai pria dewasa. Di sisi lain, Jae-shin yang masih mencintai Song Ah mencoba merebutnya kembali, bahkan menawarkan pernikahan. Namun, Song Ah dengan tegas menolak setelah mengetahui kebohongan Jae-shin. Konflik memuncak ketika Jae-shin dan Chahyun bertengkar, dan Song Ah mulai menyadari pentingnya kehadiran Chahyun. Kedekatan mereka berkembang meski diselingi momen canggung, terutama saat Chahyun mengikuti Song Ah ke bar. Song Ah yang mulai memperhatikan Chahyun mengundang kehangatan baru dalam hubungan mereka. Namun, rencana Jae-shin memindahkan Song Ah ke Paris demi menjauhkannya dari Chahyun menjadi tantangan berikutnya. Chahyun yang bingung antara mendukung cita-cita Song Ah atau tetap bersamanya, malah terbawa emosi dan bertingkah aneh saat mabuk. Pagi harinya, ia meminta maaf, tetapi Song Ah tidak mempermasalahkannya dan menunjukkan perhatian lebih pada Chahyun.
Sikap hangat Song Ah membuat Chahyun semakin bahagia, merasa bahwa perhatian Song Ah lebih dari sekadar urusan kerja. Suatu hari, karena harus lembur menyelesaikan pekerjaan untuk perilisan produk kosmetik baru, Song Ah tetap di kantor hingga larut malam. Chahyun, yang peduli padanya, kembali ke kantor untuk membawakan makanan dan minuman, membuat Song Ah merasa lebih baik. Setelah Chahyun pergi, Jae-shin datang dan menjelaskan alasan dirinya menikah dengan Hyu karena tekanan dari Jawon, yang khawatir Hyu akan bertindak ekstrim jika keinginannya tidak dituruti. Jae-shin juga mengungkap bahwa tawaran Song Ah ke Paris bukan untuk menjauhkannya, melainkan murni sebagai kesempatan karir. Song Ah mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Saat acara perilisan produk, model yang dijadwalkan tidak hadir, sehingga Chahyun ditunjuk sebagai pengganti dadakan. Dengan sedikit makeover, Chahyun tampil memukau dan membuat tamu terpana. Namun, situasi rumit muncul saat Hyu, tunangan Jae-shin, datang dan membuat Song Ah merasa tertekan. Setelah kejadian itu, Song Ah pulang ke rumah ibunya untuk memperingati kematian ayahnya, meskipun hubungan mereka kurang harmonis. Di kantor, masalah baru muncul karena label produk salah cetak, dan harus diganti segera. Chahyun menawarkan diri ke pabrik untuk membantu memperbaiki kesalahan tersebut. Song Ah, yang merasa bersalah, akhirnya menyusul ke pabrik dan membantu Chahyun. Keduanya menghabiskan waktu bersama hingga malam, dan momen manis terjadi saat Song Ah tertidur di pundak Chahyun. Keputusan Song Ah untuk batal pergi ke Paris membuat Chahyun sangat bahagia, memperkuat kedekatan mereka. Chahyun semakin berdebar ketika Song Ah tertidur di pundaknya. Ia segera mengambil selimut untuknya, sikap manis yang membuat Song Ah mulai tersentuh. Saat Song Ah bertanya alasan Chahyun menyukainya, Chahyun mengungkap perasaannya sejak lama, bahkan sejak masa kuliah. Namun, Song Ah merasa tidak layak menerima perasaan Chahyun karena takut mengecewakannya. Meski begitu, Chahyun berjanji akan menunggu hingga Song Ah siap. Di sisi lain, Jae-shin yang frustrasi karena kehilangan Song Ah malah melampiaskannya pada Hyu. Keesokan harinya, kerja keras Chahyun dan Song Ah mengganti label produk akhirnya membuahkan hasil, dan Chahyun diberi kesempatan mengikuti lomba ide produk baru. Meskipun merasa terbebani, ia bekerja keras untuk tidak mengecewakan Song Ah. Saat mencari inspirasi di mall, Chahyun bertemu Song Ah yang sedang bersama temannya. Sikap canggung di antara mereka membuat teman Song Ah memberi kesempatan mereka berbicara berdua. Momen-momen manis terjadi, termasuk ketika Song Ah memegang tangan Chahyun untuk menghindari rekan kantor yang bisa memicu gosip. Chahyun pun mengantar Song Ah pulang, dan mereka berbagi rasa nyaman serta saling membuka hati, meski Song Ah masih ragu menerima perasaan Chahyun. Sementara itu, Jae-shin, yang memutuskan menikahi Hyu, harus menghadapi masalah baru, ayahnya yang materialistis meminta uang darinya. Setelah memenuhi permintaan tersebut, ayahnya malah mengganggu Hyu. Hal ini membuat Hyu mengancam ayah Jae-shin agar tidak lagi mengusik mereka. Song Ah perlahan mulai melupakan Jae-shin dan tampak bahagia membaca pesan dari Chahyun, sementara Chahyun terus berusaha menunjukkan ketulusannya. Meski penuh konflik, hubungan Chahyun dan Song Ah semakin dekat, memberikan harapan baru untuk masa depan mereka. Keesokan harinya, Jae-shin membahas keputusan Song Ah yang menolak tawaran ke Paris, seraya berjanji untuk tidak lagi mencampur-adukkan urusan pribadi dan pekerjaan. Namun, saat mereka berbicara, Hyu muncul dan salah paham. Ia hampir melabrak Song Ah, tetapi Chahyun dengan sigap melindungi Song Ah dan membawanya pergi. Tindakan Chahyun membuat Hyu mundur, tetapi juga menimbulkan gosip di kantor. Di sisi lain, hubungan Jaewon dan Jisung semakin dekat, berbanding terbalik dengan hubungan Song Ah dan Jae-shin yang penuh liku. Sementara itu, mantan kekasih Chahyun muncul dan berusaha balikan dengannya, tetapi Chahyun tegas menolak. Melihat itu, Song Ah mulai merasakan cemburu dan berinisiatif mengajak Chahyun makan malam. Meski Chahyun akhirnya menolak wanita tersebut, ia memutuskan untuk menjauhi Song Ah agar bisa melupakan perasaannya. Keputusan ini membuat Song Ah merasa kehilangan dan mulai menyadari arti kehadiran Chahyun. Ketika mereka kembali bekerja bersama, Song Ah tak tahan dengan sikap dingin Chahyun. Ia akhirnya mengungkapkan bahwa ia tidak nyaman dengan jarak di antara mereka dan meminta Chahyun kembali seperti dulu. Chahyun terkejut, tetapi memberi waktu kepada Song Ah untuk meyakinkan perasaannya. Song Ah mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Chahyun,
seperti membuatkan kopi favoritnya, yang membuat Chahyun bersemangat. Dalam perlombaan ide produk, Chahyun berhasil menjadi juara berkat dukungan Song Ah. Meski di kantor Song Ah hanya memberi isyarat selamat, hubungan mereka kembali hangat. Saat pulang, Chahyun meminta Song Ah mengusap rambutnya sebagai ucapan selamat, yang dilakukan dengan penuh perhatian. Namun, malam itu Chahyun demam, dan Song Ah mengantarnya pulang, menunjukkan rasa peduli yang semakin dalam. Setelah pulang, Song Ah masih khawatir pada Chahyun dan membelikan obat untuknya. Karena Chahyun tidak membuka pintu, Song Ah menggunakan kode kunci rumahnya untuk masuk dan mendapati Chahyun demam. Dengan penuh perhatian, ia mengompres dan merawatnya. Saat Chahyun terbangun, ia melihat Song Ah tertidur di sofa. Chahyun berterima kasih dan mengutarakan perasaannya, namun Song Ah masih ragu dan pergi mengambil obat. Sementara itu, Jae-shin menghadapi masalah besar ketika ayahnya muncul di kantor, membuat keributan. Ayahnya memberi tahu tentang keberadaan ibu kandung Jae-shin, tetapi kemudian dikejar rentenir dan tertabrak mobil. Ayah Jae-shin meninggal di rumah sakit, meninggalkan Jae-shin dengan perasaan bersalah meski hubungan mereka buruk. Song Ah datang ke pemakaman, memberikan dukungan yang diterima Jae-shin lebih hangat dibandingkan dari Hyu. Di sisi lain, ibu Song Ah didiagnosis kanker, tetapi enggan menjalani operasi. Hubungan mereka yang sudah renggang semakin tegang akibat perbedaan pendapat. Kesal dengan ibunya, Song Ah pergi dan mendatangi rumah Chahyun. Saat Chahyun bertanya tentang masalahnya, Song Ah malah mengajak Chahyun membeli es krim untuk menyembunyikan emosinya. Chahyun yang peka langsung memeluk Song Ah dengan lembut, membuat Song Ah menangis di pelukannya. Setelah tangisnya reda, Song Ah menyadari perasaannya dan mengungkapkan cintanya pada Chahyun, yang membuatnya sangat bahagia. Chahyun kemudian menenangkan Song Ah yang gelisah tentang ibunya. Esoknya, saat Song Ah mengambil cuti untuk menemani ibunya, Chahyun tanpa sengaja mengungkap alasan absennya Song Ah kepada rekan kerja, membuatnya gugup karena hubungan mereka hampir terbongkar. Di sisi lain, hubungan Jaewon dan Jisung menghadapi tantangan karena anak Jisung belum menerima Jaewon. Namun, dengan kesabaran dan usaha, Jaewon berhasil meluluhkan hati anak itu. Sementara itu, Song Ah menemukan surat yang mengungkap bahwa ibunya mengetahui perselingkuhan ayahnya di masa lalu, tetapi memilih merahasiakannya demi Song Ah. Hal ini memperburuk hubungan mereka yang sudah renggang. Chahyun berusaha mendekatkan Song Ah dengan ibunya. Meski awalnya sulit, Song Ah mulai terbuka. Ketika ibunya akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit, ia memilih tinggal sendiri, menunjukkan bahwa hubungan mereka masih tegang. Song Ah sedih, tetapi Chahyun mengajaknya jalan-jalan ke pantai untuk menghibur. Di sana, Chahyun berhasil membuat Song Ah tersenyum lagi, hingga momen romantis terjadi, termasuk Chahyun mencium Song Ah. Saat bermalam di pantai, Song Ah meminta Chahyun tidur di tenda bersamanya. Dalam kehangatan malam, mereka mulai lebih akrab, termasuk berbicara dengan nama asli, meski terasa canggung. Di bawah langit malam, Chahyun menatap Song Ah, menikmati kebersamaan mereka. Chahyun merasa bahagia karena mimpinya kini terwujud, terutama setelah menghabiskan waktu bersama Song Ah. Kebahagiaannya bertambah saat kakaknya, Jisung, mengabarkan bahwa ia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pria, meskipun awalnya hal itu dianggap candaan. Chahyun kemudian menyampaikan aura kebahagiaan ini kepada Song Ah, meski Song Ah tetap meminta mereka merahasiakan hubungan asmara di kantor. Namun, hubungan mereka menghadapi ujian saat ide produk Chahyun dibajak oleh divisi lain dan akan dirilis lebih dulu. Meski merasa kecewa, Chahyun menemukan solusi dengan membuat produknya eksklusif untuk promosi. Saat mengerjakan ide ini bersama Song Ah, mereka tanpa sadar menunjukkan kedekatan sebagai pasangan, yang tak sengaja terlihat oleh rekannya, membuat mereka panik. Di sisi lain, Jae-shin merasa galau karena sikap dingin ibunya yang menolak keberadaannya sebagai anak kandung. Rasa sakit ini diperburuk oleh konflik dengan Yuju, tunangannya. Niat baik Yuju untuk memindahkan barang Jae-shin ke rumah baru justru memicu amarah, karena dianggap melangkahi batas tanpa diskusi. Perselisihan ini memuncak ketika Jae-shin dengan emosi mengungkap bahwa hubungan mereka sejak awal tidak tulus dan hanya dijalani karena paksaan. Yuju yang terluka memutuskan hubungan, meninggalkan Jae-shin dalam konflik batin.
Setelah bertengkar dengan Yuju, Jae-shin merenung karena jika hubungannya berakhir, ia harus meninggalkan perusahaan, mengingat kakaknya tidak menyukainya. Hanya Yuju dan Jawon yang menjadi jaminan agar ia tetap bisa bertahan. Keesokan harinya, Jawon terkejut menerima surat pengunduran diri Jae-shin, tetapi saat mencoba menghubunginya, nomor Jae-shin sudah tidak aktif. Jawon kemudian mencari Jae-shin, yang ternyata sudah memutuskan untuk meninggalkan bayang-bayang keluarganya. Yuju, yang marah, datang ke kantor mencari Jae-shin dan memarahi Song-ah. Song-ah yang ingin menghindari konflik mencoba menjauh, tetapi Yuju bertindak kasar. Untungnya, Jawon datang untuk menghentikan Yuju, dan setelah kejadian itu, Song-ah menceritakan masa lalunya dengan Jae-shin kepada Jawon. Hal itu membuat Song-ah menjadi bahan gosip di kantor, dianggap sebagai perebut hubungan Jae-shin dan Yuju. Cha-hyun, yang mengetahui itu, berusaha membuat Song-ah bahagia. Kemudian, Song-ah mendapat tawaran untuk pindah ke Paris, yang awalnya ia tolak karena kebahagiaannya bersama Cha-hyun. Cha-hyun mendukung apapun keputusan Song-ah. Sementara itu, Jawon berusaha membujuk Jae-shin untuk kembali ke kantor, namun ia mendapat teguran dari kakeknya yang menyuruhnya memutuskan hubungan dengan Jae-shin karena masalah perusahaan. Akhirnya, Jae-shin resmi keluar dari perusahaan. Song-ah merasa khawatir tentang Jae-shin dan bertanya pada Jawon mengenai keberadaannya, yang kemudian meminta maaf atas ketidaktahuan tentang hubungan mereka. Jawon juga menjelaskan bahwa tawaran pindah ke Paris murni karena kemampuan Song-ah yang sangat dihargai. Beberapa hari setelahnya, Cha-hyun naik jabatan dan menggantikan posisi Song-ah, sementara Song-ah juga mendapatkan promosi. Cha-hyun sangat antusias mementori pegawai baru, namun ternyata pegawai baru itu memiliki kemampuan yang lebih luas dalam bidang kosmetik, membuat Cha-hyun merasa tak nyaman. Meskipun demikian, ia tetap mendukung juniornya. Cha-hyun juga mengenalkan Song-ah pada keponakannya, yang langsung akrab dengan Song-ah. Suatu hari, Cha-hyun mengizinkan Jae-shin untuk berbicara dengan Song-ah, di mana Jae-shin meminta maaf dan berpamitan karena akan memulai hidup baru. Sementara itu, hubungan Cha-hyun dan Song-ah diuji karena Song-ah semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ketika ibunya datang ke kantor, Cha-hyun mengajaknya pulang dan berbicara baik tentang Song-ah, yang membuat ibunya merasa nyaman dengan Cha-hyun. Song-ah mulai ragu dengan keputusannya untuk menolak tawaran pindah ke Paris setelah berbicara dengan rekannya. Cha-hyun, yang belum mengetahui keraguannya, menyatakan keinginannya untuk selalu bersama Song-ah. Namun, Song-ah hanya mengatakan bahwa ia menyukai Cha-hyun. Cha-hyun kemudian mendengar bahwa Song-ah akan dipindahkan ke Paris dan merasa canggung saat membahasnya. Song-ah mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu 5 tahun di Paris jika memutuskan untuk pergi. Cha-hyun merasa kecewa, namun tetap berharap Song-ah tidak meninggalkannya. Akhirnya, Song-ah memutuskan untuk pergi ke Paris meskipun Cha-hyun berharap sebaliknya. Sementara itu, Jae-shin menunggu pertemuan dengan Jawon. Setelah lama tak bertemu, Jawon bertemu Jae-shin dan marah besar karena merasa Jae-shin tidak menganggapnya sebagai sahabat. Jae-shin, yang ingin melepaskan ikatan masa lalu, membuat Jawon bersumpah untuk menghalangi apapun yang akan dilakukan Jae-shin. Jawon kemudian menemui Hyoju di rumah sakit, yang masih terpuruk setelah ditinggal Jae-shin, dan menyarankan agar Hyoju segera move on. Di sisi lain, Song-ah memutuskan untuk pergi ke Paris meskipun Cha-hyun merasa sulit untuk menerima, namun ia mengikhlaskan kepergian Song-ah dengan syarat mereka tetap berhubungan jarak jauh. Selama persiapan keberangkatan, mereka menghabiskan waktu bersama meskipun Cha-hyun merasa terpuruk. Setelah 3 tahun, Song-ah kembali ke Korea, tetapi hubungan mereka semakin dingin karena rasa sakit dan pengorbanan yang tidak seimbang. Cha-hyun merasa Song-ah selalu sibuk dengan pekerjaan, meskipun sudah ada janji untuk bertemu. Song-ah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena merasa Cha-hyun terlalu menderita. Di kantor, Song-ah kembali bekerja dengan Cha-hyun yang kini bersikap dingin. Rekan-rekan mencoba menjodohkan mereka, tetapi Cha-hyun selalu menghindar. Sementara itu, Jae-shin yang mendirikan perusahaan kecil bertemu dengan Hyoju, yang kini lebih cuek terhadapnya meskipun ia masih memiliki perasaan padanya. Mereka bertemu lagi dan Hyoju meminta Jae-shin untuk mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Hubungan mereka tampak mulai membaik. Song-ah dan Cha-hyun kemudian ditugaskan bersama untuk survei produk baru. Setelah selesai,
Song Ah mengajak Chahyun makan bersama, tetapi Chahyun menolaknya, membuat Song Ah kecewa. Setelah beberapa minum bersama teman-teman, Song Ah mengungkapkan perasaannya dalam keadaan mabuk dan kesal pada Chahyun. Keesokan harinya, Song Ah merasa malu dan meminta maaf kepada Chahyun, berjanji untuk lebih mengatasi perasaannya ke depan. Tak lama setelah itu, Chahyun mengetahui bahwa Jae-won kini sudah tahu bahwa Jisung adalah kakaknya dan mereka semakin dekat. Jae-won juga menyadari kondisi Chahyun yang tertekan setelah kembalinya Song Ah. Suatu hari, mereka bertemu lagi di lift dan tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi, membuat Song Ah panik dan menggenggam tangan Chahyun. Song Ah merasa canggung setelah itu, sementara Chahyun tak bisa menahan tawa. Keesokan harinya, di lift, momen kedekatan kembali terjadi. Setelahnya, Chahyun yang kelelahan tertidur di mobil, dan Song Ah, yang merasa masih memiliki perasaan, mengusap rambutnya. Chahyun pun menantang Song Ah untuk mencoba membuatnya jatuh cinta lagi. Merasa tertantang, Song Ah mulai berdandan lebih cantik dan berusaha menarik perhatian Chahyun dengan mengatakan bahwa dia mencintainya. Song Ah mulai lebih peduli dan memberikan perhatian pada Chahyun, yang membuatnya merasa bahagia. Hubungannya dengan ibunya pun membaik. Chahyun kemudian berbicara dengan Jisung tentang pernikahannya yang semakin dekat. Jisung menyadari hubungan adiknya dengan Song Ah yang stagnan dan memberi saran agar Chahyun mengikuti kata hatinya. Song Ah, yang diminta memberi souvenir di pernikahan Jisung, merasa gugup dan bersalah karena pernah mengabaikan Chahyun. Jisung memberi nasihat agar Song Ah meyakinkan Chahyun tentang perasaannya. Song Ah akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Chahyun yang mendengarnya merasa bahagia dan mereka pun berciuman. Kebahagiaan mereka pun mulai terlihat, dan hubungan mereka tak lagi disembunyikan. Chahyun meminta restu dari ibu Song Ah, yang sudah sejak awal menyukai Chahyun, dan hubungan mereka pun disetujui. Di sisi lain, Jisung dan Hyoju juga semakin dekat, sementara Jae-won menyadari betapa kerasnya Jisung berjuang. Song Ah akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Chahyun dan mengajaknya menikmati bunga sakura di musim semi. Chahyun memeluk Song Ah dengan erat, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.